Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Pertama-tama bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 164. Kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari Bungung Jumpa dari Aceh. Sekarang kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Ayo berkreasi. Sebelum kamu melakukan penampilan tari Bungung Jumpa, diskusikan secara berkelompok keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Bisa adik-adik tuliskan hasil diskusinya seperti ini. Berikut ini keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Antara lain meliputi 1. Memiliki keterampilan teknis gerak, mencakup kemampuan menghafal urutan gerak, kemampuan olah tubuh, kemampuan mentaati gaya tari, dan kelenturan. 2. Memiliki kepekaan musikal, yaitu kepekaan dalam menyelaraskan ritme gerak tubuh dengan ritme musiknya, atau menyelaraskan ritme gerak dengan penari lainnya. 3. Mampu menghayati dan mengekspresikan karakter peran dan karakter tari. Misalkan seperti itu. Kemudian, perhatikan penjelasan guru tentang kriteria penilaian. Ajukan pertanyaan jika ada hal yang belum kamu pahami dengan baik. Ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan sebagai bentuk apresiasi dengan tabel dan menjawab pertanyaan berikut. Bisa adik-adik lihat tabelnya pada halaman 165. Apresiasi penampilan tari Bungung Jumpa. Kelompok 1. Hal yang sudah dilakukan dengan baik, yaitu gerakan. Hal yang masih perlu ditingkatkan, yaitu ekspresi. Saran, tingkatkan kembali ekspresi. Kelompok 2. Hal yang sudah dilakukan dengan baik, yaitu teknis menari. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah penghayatan. Saran, tingkatkan kembali penghayatan. Jadi, ketika kelompok lain sedang tampil, adik-adik perhatikan dan adik-adik apresiasi penampilan kelompok lain. Kemudian adik-adik tuliskan di tabel seperti yang kakak contohkan. Pilih salah satu kelompok berdasarkan tabel di atas. Tulis apresiasimu atas penampilan tari dari kelompok tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Di situ ada 4 pertanyaan. Jadi adik-adik pilih salah satu kelompok yang ingin adik-adik apresiasi. Kemudian adik-adik jawab keempat pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang penampilan tari dari kelompok tersebut? Bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Kelompok 1, gerakannya sudah cukup baik, namun ekspresi masih perlu ditingkatkan. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang penampilan mereka? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Menurut saya, penampilan mereka cukup bagus, namun masih perlu latihan agar bisa tampil lebih baik. Pertanyaan ketiga, menurutmu bagian mana yang menarik
dari penampilan kelompok tersebut? Mengapa? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Menurut saya, bagian yang paling menarik dari penampilan kelompok 1 adalah saat menari bungung jumpa pada posisi duduk. Mereka terlihat sangat kompak. Pertanyaan keempat, apa saran yang akan kamu sampaikan kepada kelompok tersebut agar mereka tampil lebih baik lagi? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Saya sarankan kepada mereka agar berlatih lebih giat dan memperbaiki ekspresi saat menari. Selanjutnya, adik-adik perhatikan buku adik-adik pada halaman 167. Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang, kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Sebelum menulis, kamu dapat melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar, bisa teman, guru. Selain itu, kamu juga dapat melengkapi hasil wawancara kamu dari berbagai sumber bacaan, seperti buku perpustakaan, surat kabar, atau berbagai sumber dari internet. Tulis informasi yang kamu peroleh pada kolom berikut. Jadi, adik-adik itu tuliskan tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsi adik-adik. Misalkan, kakak kasih contoh seperti ini. Berikut ini contoh keragaman sosial budaya Provinsi Jawa Timur. Rumah adat Jawa Timur adalah rumah joglo. Kemudian pakaian tradisionalnya adalah baju pesaan. Tari tradisionalnya ada berbagai macam tari tradisional Provinsi Jawa Timur. Misalkan tari reog Ponorogo, tari remo, senjata tradisional masyarakat Jawa Timur yang terkenal yaitu celurit. Sebagian juga menggunakan keris untuk upacara adat dan pakaian adat pengantinnya. Upacara adat yang kental di masyarakat Jawa Timur yaitu upacara Kasodo yang rutin dilaksanakan oleh penduduk suku Tengger di persekitaran Gunung Bromo. Alat musik tradisionalnya yaitu sebagian besar masyarakat Jawa Timur menggunakan alat musik tradisional untuk mengiringi tarian, upacara adat, atau lagu-lagu tradisional menggunakan seperangkat alat gamelan atau karawitan. Festival adat yang digelar di lingkungan Provinsi Jawa Timur seperti Karapan Sapi yang menjadi ikon masyarakat suku Madura. Selain itu, ada tarian Gandrung Sewu yang dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi. Misalkan keragaman budaya dan sosialnya seperti itu, jadi sesuai dengan provinsi di mana adik-adik tinggal. Kemudian adik-adik tuliskan ya secara rapi di buku tulis adik-adik. Selanjutnya, ayo berlatih. Perhatikan kembali tangram yang telah kamu buat. Cermati bangun segi 4 yang ada. Apakah kamu dapat memperkirakan besar sudut pada segi 4 tersebut? Diskusikan dengan teman satu kelompok. Perhatikan gambar segi 4 berikut. Di situ ada 6 gambar ya adik-adik. Bisa dilihat pada halaman 168. Ada gambar A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kamu dapat menemukan besar sudut yang belum diketahui dari segi 4 di atas tanpa menggunakan busur?
Jelaskan. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Saya dapat menemukan besar sudut yang belum diketahui dari segi 4 di atas tanpa mengukur menggunakan busur. Karena jumlah sudut-sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Cara mengerjakannya yaitu menggunakan rumus 360 derajat dikurangi jumlah 3 sudut yang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana caramu menentukan besar sudut tersebut? Berikan contoh. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Cara menentukan besar sudut tersebut yaitu caranya adalah 360 derajat atau jumlah semua sudut segi 4 360 derajat dikurangi jumlah 3 sudut yang lain yang sudah diketahui. Besar sudut yang belum diketahui dari segi 4 di atas adalah segi 4A, sudut yang belum diketahui adalah 105 derajat. Segi 4B, sudut yang belum diketahui adalah 55 derajat. Karena terdapat 2 sudut siku-siku. Satu sudut siku-siku berjumlah 90 derajat. Segi 4C, sudut yang belum diketahui adalah 108 derajat. Segi 4D, sudut yang belum diketahui adalah 122 derajat. Segi 4E, sudut yang belum diketahui adalah 125 derajat. Segi 4F, sudut yang belum diketahui adalah 34 derajat. Ini ya, bisa adik-adik perhatikan jawabannya, adik-adik pahami. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan tentang hubungan antar sudut pada bangun segi 4? Jawabannya, yang dapat disimpulkan tentang hubungan antar sudut pada bangun segi 4 tersebut adalah jumlah seluruh sudutnya 360 derajat. Memiliki 4 sudut siku-siku atau 90 derajat dan memiliki 4 sisi. Nah, bisa adik-adik jawab seperti itu. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat membantu adik-adik. Kalau adik-adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.